Komputer dan komponen penyusunnya. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi. Sistem dalam komputer. 1. Hardware atau perangkat keras. Dapat disentuh seperti mouse, printer, dan lain sebagainya. 2. Software atau perangkat lunak. Aplikasi yang terinstal dalam komputer. 3. Firmware, kolaborasi atau pengguna. Jenis-jenis komputer. 1. Mikrokomputer atau komputer mikro, merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan komputer lain dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU. Contoh ultrabook, permainan konsol, tablet, dan telepon pintar. 2. Personal komputer atau PC. PC dapat berbentuk desktop PC, dirancang untuk ditarik di meja atau lap atau untuk dijinjing dan dibawa kemana-mana. Contohnya laptop. PC memiliki ukuran yang lebih besar dari mikrokomputer. 3. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. 3. Mini komputer. Mini komputer memiliki kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer ini dipakai sebagai pengolahan informasi perusahaan skala menengah. 5. Komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan sebagai server atau peladen. 6. Superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Komputer ini memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi berdetik yang dapat dihitung dalam VLOPS atau Floating Point Operation per second. Biasanya dipakai perusahaan besar seperti Microsoft. Interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Interaksi antarmuka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan yang lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran, dan kemudian dapat ditambahkan sebagai aplikasi yang dipakai pengguna. 1. Berbaris GUI, Graphical User Interface, menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Pengguna berinteraksi melalui komputer melalui icon, menu, dialog dengan button, dan text box, radio button, atau checkbox. 2. Antarmuka berbasis perintah atau command line interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal, menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio antarmuka. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. 4. Melalui gambar atau video, hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera yang merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya, pengguna juga dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sebuah komputer. Dalam sebuah komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau firmware melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah.
Inilah dasar dari sistem IoT atau Internet of Things, di mana di sekeliling manusia dipasang perangkat-perangkat yang mampu menangkap dan mengirimkan ke komputer. Dalam sebuah komputer, komponen-komponennya saling berhubungan, bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Sebagai contoh, ialah ketika membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi mengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software di atas saling bekerjasama satu sama lainnya. Sebuah software bergantung pada software lainnya. Salah satu contoh dari interaksi hardware dengan sesama hardware ialah saat kita mencolokkan sebuah perangkat keras dengan perangkat keras lainnya. Interaksi antar muka hardware dan software terlihat lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware.